Udah dapat kabar belum Megi Sujana pulang dari luar negeri? Bawa oleh-oleh dia. Manalah mungkin bawa oleh-oleh pun namanya juga sakit. Mananya itu ditinggalkannya kawan-kawannya, bah. Ketua model macam apa ini? Coba, kawan-kawannya ditinggalkannya menghadapi masalah pergi dia ke luar negeri. Loh sakit pun alasan itu. Sakit. Ya kan coba bayangkan kalian. Rizal Fadila ditinggalkannya. Wakil ketua itu loh. Tifa ditinggalkannya. Rismon ditinggalkannya. Roy ditinggalkannya. Pergi dia ke luar negeri. Udah kena mental kawan ini, bah. Trauma nih ya. Ya kalau gaya di depan media sosial, galaknya minta ampun. Kita akan pastikan Joko Widodo akan dipenjara. Gitu dipanggil polisi, lari. Percuma kau ada di dalam situ orang Batak, ya kan? Masa nggak bisa dimentori kau bagaimana punya mental pemberani? Dipertanyakan berarti kebatakannya itu. Ada rupanya orang Batak itu yang ngomongnya wah. Enggak, bukan orang Batak itu, bukan. Ngomongnya aja mirip sama orang Batak, tapi orang Batak nggak akan pernah bikin rusuh di negara ini. Oh, kukira yang ngomongnya, "Babi ini adalah pejuang. Kita berbicara bukan hanya berbicara omong kosong. Ini tergantung kepada penelitian yang saintifik." Bapak Joko Widodo. Sudah Pak, menyerah sajalah Bapak. Itu karena polisi bangsa harus dihukum mati. Apa itu Bapak Prabowo tidak berani memecat institusi gitu? Karena takut kepada Joko Widodo. Ternyata presiden kita ditertawakan negara lain. Enggak begitu orang Batak, enggak kayak gitu itu enggak apa namanya enggak semua orang Batak kayak gitu ngomongnya. Enggak, makanya Rismon itu enggak orang Batak itu enggak. Ya, orang Batak enggak pernah seperti itu. Ya kan rela mati demi kawan itu orang Batak. Itu dia. Ini rela mematikan kawan demi dia. Nah, enggak orang Batak namanya itu. Orang Batak itu rela mati demi kawan. Nggak pernah dia itu rela mematikan kawan demi dirinya. Nggak pernah. Ketua. Jadi kayak gini modelnya ketua. Mulut serigala, mental kecoa. Dipanggil orang ketua. Ganti kali lah ketua kalian itu. Lebih cocok lah Mas Agripanani ketua. Atau Guntur Romli. Ada mentalnya walaupun gak tahu malu, ya kan? Maksudnya Guntur Romli kau bilang gak tahu malu kan? Ya kan gak tahu malu itu. Seringkali ucapannya itu bersalahan. Aduh ya. Sekarang bicara Guntur Romli, kita bicara dulu tentang yang namanya Megawati. Gak kangen kalian kita bahas yang satu ini? Itulah Pung, ngeri kali kau. Hasto luput dari perhatianmu sekarang ini ya Pung ya. Bukan luput dari perhatian, kurang menarik untuk dibahas. Ya kan? Nah, sekarang Megawati ya udah mulai nyindir-nyindir masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Apain bikin gaduh? Kan bisa tinggal tunjukkan ini loh.
Ngapain ibu paksa-paksa orang nunjukkan ijazah ibu aja tunjukkan. Suka-suka hati orang lah bu. Mau ditunjukkan, mau nggak ditunjukkan itu terserah dia, pilihan itu bukan keharusan. Nah kalau ibu contohnya, tunjukkan aja saya ibu, mau nggak? Banyak kali gaya. Kalau biar nggak bikin gaduh ya tunjukin aja, ini gitu aja kok repot. Coba sandingkan dulu ijazah ibu sama ijazah Bapak Joko Widodo. Entah yang mana S1, yang mana SMA. Sandingkan juga prestasi ibu sama Bapak Joko Widodo. Entah yang mana yang 2 tahun, entah yang mana 2 periode. Aku heran sama kawan ini, jujur aja lah. Ya berkuasa 2 tahun, ya kan? Tapi gayanya gaya 2 periode. Sementara Bapak Joko Widodo udah 2 periode, nggak pernah itu gayanya kayak gaya 2 tahun pun nggak pernah. Coba bayangkan sendiri ya, Bapak Joko Widodo baru-baru ini ya kemarin, kalau nggak salah per hari ini pun juga masih di Sumatera Utara. Dan beliau disambut dengan gegap gempita dan sangat meriah ya. Ini untuk kontenku nanti sore mengenai keberangkatan atau kunjungan Bapak Joko Widodo di Tanah Karo. Menjua-jua. Menjua-jua man kita Krina. Ya, nanti kita akan bahas itu. Kita mau bahas Megawati dulu sekarang. Sekarang begini, ya aku bilang sama kalian, kalaulah memang ini betul-betul kurang ajar gitu loh. Ya, kurang ajar karena apa? Ya, di tengah hiruk pikuk dan juga di tengah kekisruhan masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ya, bersuara pula ini partai yang pernah mengusung Bapak Joko Widodo 5 kali. Nyadar nggak bu? Wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. 5 kali kalian verifikasi ijazah Bapak Joko Widodo bersama dengan KPU. Kalau memang betul-betul ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu dari awal, berarti kalian itu salah satu orang paling berdosa di bangsa ini. Kok bisa kalian izinkan orang yang ijazah palsu bisa memerintah sampai menjadi presiden? Kan begitu. Tapi sekarang kan kami kan percaya, rakyat percaya kepada kalian kemarin. Ya karena kalian itu salah satu partai besar, partai wong cilik, partai yang mengedepankan kepentingan rakyat. Makanya kami percaya calon yang kalian hadirkan, mau calon legislatif, calon kepala daerah, apalagi calon presiden, ya kami yakin itu sudah pilihan terbaik dan terverifikasi secara administrasi. Kok sekarang nyindir-nyindir? Ada-ada aja. Ya coba bayangkan, ini kalau ku katakan ini nggak manusiawi nih. Ya kenapa bilang? Ya coba, kalau memang betul-betul ijazah Bapak Joko Widodo palsu, ya 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Berarti mereka ini sedang memperalat Bapak Joko Widodo, ya. Nggak peduli Bapak Joko Widodo punya ijazah atau enggak. Yang penting mereka mendapatkan simpati dari masyarakat. Ya kan? Itu dia. Mereka berusaha mendapatkan hati, mendapatkan simpati, mendapatkan suara dari masyarakat dengan memperalat Bapak Joko Widodo yang baik ini, yang sudah punya pamor ini, yang sudah punya karakter ini, yang sudah punya daya tarik. Kan begitu. Kalian memperalat beliau kalau memang terbukti ijazah beliau palsu. Kan begitu. Nah, sekarang kan kita bisa juga sih menerjemahkan apa yang disampaikan Ibu Megawati itu ya mungkin ya kan, ya mungkin bukan ingin mempertegas bahwasanya ijazah Bapak Jokowi palsu, enggak ya, mungkin dari Ibu Megawati udahlah nggak usah ribut-ribut Jok, ya tunjukin aja, mungkin seperti itu ya, mungkin ya kan, kita nggak tahu juga motivasinya. Tapi kalau motivasinya sakit hati itu lain cerita. Itu dia ya, makanya aku bilang sekarang begini, ya ini adalah sesuatu yang gak logis. Kutanya dulu sama kalian, jujur sama kalian, jujur.
Apakah orang sepintar, pintar ya bukan cerdas ya, pintar. Apakah orang pintar secara akademik seperti Roy Suryo, Tifa, Rismond ya dan lain sebagainya itu percaya kalau ijazah Joko Widodo itu palsu? Aku rasa pun juga kalian juga nggak percaya. Mereka tahu nggak kira-kira kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli? Tahu. Mereka tahu ijazah Bapak Jokowi itu asli sebetulnya. Hanya saja mereka mencari cara bagaimana supaya ya Bapak Joko Widodo ini ya rusak citranya, rusak karakternya, rusak nama besarnya, rusak nama baiknya lewat isu gorengan ijazah palsu ini. Karena apa? Karena mereka sedang mengemban misi ya, ingin mengemban misi untuk tujuan dari seseorang yang berambisi di tahun 2029. Sebetulnya mereka tahu ijazah Bapak Jokowi itu asli. Ya kan begitu, cuman mereka kan sekarang kan misinya itu bagaimana merusak nama baik Bapak Joko Widodo. Tapi maaf ya, masyarakat sudah tahu ya, sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang waras, mana yang tidak waras. Itu dia. Makanya coba kalian perhatikan ya, Bapak Joko Widodo semakin kalian hantam, semakin mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu aja ilmu yang kalian bikin. Ya apa nggak ada ilmu yang lain? Adalah suatu kebodohan, ya adalah suatu kebodohan ketika kita melakukan usaha yang sama tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Itu bodoh namanya. Maaf ya, tanpa merendahkan satu pekerjaan ya. Orang kalau misalnya jualan cendol ya, tiap hari jualan cendol, maaf ya, tiap hari jualan cendol ya kan, untungnya tiap hari 50.000, 50.000, 50.000. Sementara dia punya anak ya, anaknya 3, punya istri 1, anaknya 3, istri 1, anak 3, istri 1. Itu yang dipikirkannya tiap hari. Untungnya cuma 50.000, 50.000, 50.000. Apa berani dia berharap dia punya jet pribadi? Enggak kan, karena apa? Ya udahlah, yang penting bisa makan, itu aja. Nggak pernah dia kepikiran beli pesawat, beli jet pribadi, beli limosin, ya kan, beli apartemen, beli kolam renang sebesar 2 kali lapangan bola. Nggak pernah kepikiran itu. Karena apa? Usahanya seperti itu. Tapi kecuali kalau misalnya jualan cendol, nabung dia, ya kan? Setelah jualan cendol, nabung dia beli ayam, ya. Ayam itu dia ternakkan, ya kan? Jadi banyak, ya. Setelah ternak ayam, ya setelah itu beli kambing. Nah, kambing ini pun juga anak-anaknya ini dibesarkan, setelah itu dikawinkan, ya kan, menghasilkan anak-anak yang lain. Dijual, beli sapi, ya kan. Peternak sapi tadinya itu cuma 5 sapi. Nah, dia bisa punya peternakan sapi ada sekitar 500 ekor. Nah, baru di situ dia bisa bermimpi untuk beli helikopter. Nah, ini usaha yang kalian lakukan itu terus. Ijazah palsu, bentar lagi FUFA, bentar lagi PKI. Ijazah palsu, bentar lagi FUFA, bentar lagi PKI. Itu aja. Kalian kan udah tahu ya, ketika kalian hajar hantam Bapak Joko Widodo dengan isu-isu seperti itu, simpati masyarakat bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Kenapa kalian gunakan cara yang sama? Kan begitu, apa nggak ada trik lain? Gitu loh. Dan parahnya lagi ya, di media sosial sekarang banyak ya, aku bilang kalian, banyak orang-orang yang mengcounter, makin hari makin banyak. Isu-isu hoax seperti ini makin lama makin banyak. Dan inilah cikal bakal terjadinya atau terbentuknya YouTuber Nusantara. Ya, itu dia YouTuber Nusantara, mulai dari 3 orang. Saya, Opung Parbelak, Mas Agri Fanani, dan juga Mas Hengki, ya, Banyuwangi Official. Dimulai dari yang 3 ini, berkembang lagi, ada Renaldi SB, ada Farm Project, ada lagi siapa namanya, AR Mahmud. Berkembang lagi, kita panggil lagi Vicky Himpong, panggil lagi Sirait Media, kita panggil lagi Publik Menilai, kita panggil lagi DCTV, kita panggil lagi
teman-teman yang lain. Masuk lagi anak jenderal, masuk lagi Brojo Musti, masuk lagi Kak Yohana, masuk lagi Publik Menilai, masuk lagi Boy and Janet, masuk lagi Ujang, masuk lagi The Mansmans, ya. Banyak gitu loh. Sekarang kita anggota YouTuber Nusantara sudah ada 24 anggota. Dan kami tidak pernah melihat mana channel besar, mana channel kecil. Yang penting kita satu frekuensi dan betul-betul kita sama-sama berjuang untuk melawan hoax. Cukup. Itu dia. Ya, bukan makin lemah Bapak Joko Widodo, bukan makin lemah pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Tidak, karena apa? Karena ada kita yang mengcounter ini, dan inilah yang mereka takuti. Dan mereka memframing di tengah-tengah masyarakat lewat buzzer-buzzer palsu, ya, dengan akun palsu yang foto profilnya ada binatang, foto profilnya gambar semangka, foto profilnya Hello Kitty, foto profilnya monyet dupan. Nggak ada satupun yang jelas foto profilnya itu. Baik di media sosial Facebook, YouTube, dan juga TikTok, dan juga yang lainnya. Nggak ada itu, berani memunculkan, foto profil asli gitu. Karena apa? Mereka itu banyak akun fake gitu. Jadi memang mereka itu betul-betul pengecut. Itulah kerjanya buzzer. Sekarang ini biar tahu kalian, ya, tidak asing lagi dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, korupsi teriak korupsi. Buzzer teriak buzzer. Itu dia, mereka bilang kita bayaran, mereka bilang kita terima transferan, padahal mereka sebetulnya yang terima transferan, tapi kerja nggak maksimal. Wajar kami mendapat perhatian Bapak Joko Widodo, sehingga kami juga berangkat ke Solo kemarin itu disambut dengan baik. Wajar kalau misalnya kami itu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat sebagian besar sangat cinta kepada negeri ini, sangat cinta kepada bangsa ini, sangat cinta kepada pemerintahan Prabowo Gibran, sangat cinta kepada Bapak Joko Widodo. Siapapun orang baik itu kami suarakan. Sebentar lagi aku akan menyuarakan The Gajah, menyuarakan juga KDM. Kita suarakan juga kemarin itu pemimpin-pemimpin di setiap daerah, dan itu kita akan suarakan terus. Itu dia. Aku bilang sama kalian, di antara kami semua ini, aku pastikan tidak akan ada yang melenceng, dan kami pastikan kami konsisten, ya. Kalaupun ada dari pihak sebelah membayar kami, katakan 86 miliar seperti buzzer sebelah sana, kami berani katakan tidak akan pernah kami dibayar untuk menyeleweng, untuk mengkhianati cita-cita kami semua. Itu, ya, kami kalau jujur aja Bung Parbelak, tidak melulu soal uang. Enak kali kalian bilang kayak gitu, ya kan? Buzzer. Asal masuk ya kan, waktu live gitu kan, ternak Mulyono ngumpul katanya. Kalah apa lapet. Daripada kau ternak binatang. Ya kan, ternak onta, ternak banteng kan binatang gitu. Mau orang ini diternakkan sampai binatang, kan begitu. Ngiri kali harga diri orang ini. Kalau Mulyono jelas beliau itu manusia, ya kan? Itu dia, ya. Jadi kuharapkan PDIP ya nggak usah terlalu banyak bersuara. Sekarang begini, aku tanda tanya juga nih, tanda tanya ini, ya. Kenapa pihak kubu sebelah RT 26 anak-anak Abah ini tidak berani mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo kepada PDIP? Ya kan, karena apa? Mereka pun tahu sebetulnya ijazah Bapak Jokowi itu asli. Cuman mereka cari ribut. Gitu loh. Kenapa mereka cari ribut? Perlu. Yang pertama itu, yang seperti aku bilang tadi, mereka ingin berusaha mematikan langkah-langkah Bapak Joko Widodo, karena mereka tahu Bapak Joko Widodo ini masih tetap memiliki power, memiliki kuasa, memiliki karisma, memiliki kemampuan di tengah-tengah bangsa ini, gitu. Terlalu sayang sebetulnya Bapak Joko Widodo ini tidak memanfaatkan powernya itu. Karena apa? Apa sih powernya? Powernya itu cuma satu, kecintaan rakyat kepada beliau.
Ini yang mereka sadari, ya kan begitu. Dan ini yang berusaha mereka ambil dari Bapak Joko Widodo. Mereka ingin merebut hati masyarakat dengan cara menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo. Kan bodoh namanya itu. Pakai cara lain kayak gitu. Kalau misalnya kalian itu ya bersikap lembut, setelah itu kalian itu tidak menyerang, setelah itu kalian bikin dulu hal-hal yang positif di bangsa ini. Kalian katakanlah dulu kalian itu memang betul-betul membangun bangsa ini dengan cara kalian. Kalian bangun rumah untuk masyarakat, kalian bangun irigasi untuk masyarakat, kalian bangun jalan tol untuk masyarakat, kalian bangun jalan raya untuk masyarakat, kalian bangun jalan desa untuk masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaannya, uangnya dari mana ya? Ya, itu dia. Baru kalian mulai dari hal-hal kecil dulu. Maka masyarakat akan melihat bagaimana kinerja kalian. Jujur, orang bakalan pindah ke lain hati kalau seperti itu, gitu. Ini kalian serang-serang terus nggak ada gunanya kan? Ada gunanya itu, ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mungkin ada misi terselubung dari pihak luar, ya, supaya keadaan kita di bangsa ini betul-betul kacau, kisru, ya. Supaya apa? Nanti ketika ada terjadi konflik, maka tidak ada lagi investasi dari negara lain yang berani masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena selalu terjadi keributan, terjadi konflik, terjadi kekisruhan, terjadi chaos, ya. Nah, itu yang membuat banyak negara-negara tidak mau menginvestasikan modalnya ke Indonesia. Nah, itulah yang membuat nanti di Indonesia ini makin banyak orang-orang yang tarik diri, ya, menarik investasinya, ya. Kalau sudah ditarik investasinya atau nggak jadi investasi, maka angka pengangguran itu semakin banyak. Gitu loh, ya, pengusaha-pengusaha nggak akan ada yang mau masuk ke Indonesia, ya, dan misi mereka tercapai, ya, misi mereka tercapai, gitu loh, ya, mereka ganggu stabilitas pemerintahan Bapak Prabowo Gibran dengan apa? Dengan merusak, dengan mengganggu stabilitas ekonomi di dalam masyarakat. Dengan cara apa? Ya udah, stabilitas sosialnya itu diganggu. Itu maksud dan tujuan mereka. Jadi kita udah paham lah cara-cara seperti ini. Jadi bukan murni ini penelitian saintifik, apa segala macam, telur bebek, lapet pulut, apa segala macam, kalapa. Nggak ada itu. Cerita bohong semuanya itu. Banyak kali gaya kayak Roy Suryo itu. Coba, udah prestasi apa rupanya dia bikin? Prestasi apa? Coba tanya dulu. Semenjak dia jadi Menpora, ya, udah apa dia bikin untuk apa? Untuk olahraga di bangsa ini. Ya, untuk pemuda di bangsa ini. Jadi apa? DPR juga jadi apa? Boro-boro mau jadi apa-apa. Sedangkan lagu Pancasila aja, lagu Indonesia Raya juga nggak hafal. Gitu loh. Respon emangnya udah bikin apa? Kenapa membanding-bandingkan dia dengan Bapak Joko Widodo? Dibilang Bapak Joko Widodo itu harus dipenjara, masuk ke Nusa Kambangan segala macam. Coba, kau udah bikin apa respon? Udah bikin apa? Bapak Joko Widodo itu yang salah satu membangun kampungmu, biar tahu kau. Kalau ku bilang nggak ada otak kan terlalu kasar. Tapi beliau itu sudah membangun Sumatera Utara. Beliau memperhatikan bagaimana Sumatera Utara. Belige itu kampungmu, biar tahu kau. Harga tanah sekarang di situ bukan main mahalnya karena apa? Pariwisata yang dibangun oleh Bapak Joko Widodo. Sebentar dulu, memang dari Belige kau bilang dia bukan orang Batak nih. Ya ngaku-ngakunya kan dia Belige, dia bikin akun TikTok, akun YouTube, Belige Academy. Ngaku-ngaku mungkin dia, ya kan? Itu dia. Coba isi kepala di mana coba, ya? Di kampungmu itu ada namborumu, ada tulangmu di situ, ada juga mungkin babat tuamu, ada juga di situ opungmu, di situ kuburan opungmu, di situ juga banyak keluargamu bikin usaha. Belige salah satu daerah destinasi wisata. Aku berapa hari kemarin di Belige, 3 hari, begitu luar biasanya cantiknya Belige itu dibangun, ya, bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Bangun itu Belige.
Ini kau bilang Bapak Joko Widodo nggak ada apa-apanya. Kau apa rumahnya udah kau bikin di kampungmu? Ku tanya dulu sama kau. Sedangkan kau yang orang kampung sendiri juga nggak ada yang kau bikin apa-apa. Bapak Joko Widodo kau bilang nggak bisa bikin apa-apa. Kalah apa? Lapet kau. Pembohong Joko Widodo, pembohong, pembohong, pembohong. Sedangkan pembohong bisa membangun bangsa ini. Kalau kau orang jujur juga nggak bisa kau bangun apa-apa. Lebih baguslah kami pilih pembohong tapi dia bisa membangun bangsa ini daripada kalian yang katakan kalian itu orang jujur tapi kalian nggak bisa bikin apa-apa. Banyak kali gaya. Udahlah, semua tiba di mana kampungmu? Ya, setelah itu, Roy Suryo di mana kampungmu? Banyak kali gayamu. Seluruh Indonesia ini merata pembangunan dibikin Bapak Joko Widodo. Heran, ya. Ini ada aku mau bacakan ini biar tahu kalian, ya. Ini kiriman dari seseorang, ya, memang betul-betul concern dengan situasi politik dalam negeri, ya. Ini kalau ku bilang sama kau, ini kalau kau memang betul-betul apalah, ya, malu kalian, malu kalian. Lihat ini, hal-hal yang membuat Jokowi menjadi sasaran kebencian. Yang pertama, ya, membubarkan mafia migas petrol yang membuat mafia kehilangan lahan, tapi menjadikan harga BBM lebih stabil, serta Pertamina bisa meningkatkan profit. Yang jadi pertanyaan, Pung, ada nggak kira-kira di belakang orang ini mafia migas? Bisa jadi. Bisa jadi. Aku kan bisa lebih katakan bisa jadi, bukan pasti kan. Yang kedua, mengambil alih Freeport dan blok rokan dari Chevron sehingga hasil profitnya menjadi lebih besar untuk bangsa Indonesia. Kira-kira di belakang mereka ada negara lain nggak? Bisa jadi. Bisa jadi negara yang sakit hati oleh karena perusahaannya dicabut. Aduh. Ya, yang ketiga, membuat harga BBM sama dari Aceh sampai Papua yang membuat semua penduduk Indonesia merasa setara, tidak ada yang dianaktirikan. Nah, sekarang begini, kira-kira ya, sudah bertahun-tahun di Papua itu, ya kalau harga BBM di Pulau Jawa 10.000, di sana mau 50.000. Kira-kira ada tidak di situ campur tangannya mafia-mafia, ya? Mafia-mafia bisnis atau pebisnis-pebisnis nakal, ya ada pasti. Dan mereka merasa terancam, merasa terusik karena apa? Lahan bisnisnya sudah dirusak oleh Bapak Joko Widodo. Next, yang keempat, ya, membangun jalan tol ribuan kilometer selama 10 tahun yang jauh melebihi pembangunan jalan tol selama 40 tahun sebelumnya. Demikian juga LRT, MRT, kereta cepat yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi bangsa Indonesia, ya. Jadi mereka ini benci karena apa? Mungkin saja mereka yang benci ini adalah mereka yang nggak dapat tender, nggak dapat proyek, ya kan? Nah, itu dia. Ada nggak? Ada, bisa jadi. Ya. Yang kelima, Bapak Joko Widodo sudah membangun dan memperbaiki ribuan kilometer jalan, terlebih di daerah tertinggal sehingga mobilitas orang serta kelancaran perekonomian sangat terbantu. Ada nggak orang-orang yang memanfaatkan kerusakan jalan raya, ya, demi bisnis mereka? Ada, kan begitu. Contohnya di Bali. Di Bali itu sebetulnya sudah dirancang untuk jalan tol kayak di Mengwi Gilimanuk gitu, ya. Sebetulnya sudah kalau jadi itu barang, ya, sebetulnya itu akan lancar, ya. Transportasi atau arus lalu lintas itu akan lancar dari Mengwi ke Gilimanuk. Nah, masalahnya kalau misalnya situasi tidak lancar, kan yang diuntungkan, kan ada beberapa juga pihak yang diuntungkan oleh karena ketidaklancaran itu kan. Misalnya ada usaha-usaha, ya, yang akan tetap jalan kalau misalnya mobil lalu lalang di situ. Tapi kalau udah di jalan tol, contohnya udah nggak ada mobil lalu lalang kan, artinya kan usaha mereka jadi terancam. Next, setelah itu, ya, membangun puluhan bendungan yang membantu kelancaran irigasi untuk membantu kesejahteraan petani, ya. Bendungan untuk irigasi yang membantu kesejahteraan petani, ya. Kenapa petani bisa sejahtera? Karena hasilnya maksimal. Kenapa hasilnya bisa maksimal? Oleh karena ada peran serta pemerintah dalam hal apa? Pengadaan pupuk, setelah itu pembangunan irigasi. Nah,
Ya, sehingga ketika 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 pertanian bisa maksimal, kita bisa swasembada pangan dan kita tidak impor lagi. Siapa yang dirugikan di sini? Adalah perusahaan ekspor impor. Ada nggak kira-kira mereka benci sama Joko Widodo? Sangat gitu loh. Yang selama ini sudah sangat sudah sangat kaya gitu, sangat sejahtera oleh karena apa? Impor-impor yang mereka lakukan. Next, ya. Yang ketujuh, membangun puluhan bandara dan pelabuhan yang memudahkan kelancaran arus barang dan jasa. Yang delapan, Bapak Joko Widodo juga membangun daerah-daerah perbatasan sehingga menjadi layak dan representatif serta membanggakan bagi penduduk di daerah perbatasan. Ya. 9, melakukan hilirisasi hasil tambang sehingga digugat negara Eropa dan negara-negara maju yang merasa tidak bisa lagi menjajah Indonesia seperti puluhan tahun sebelumnya. Nah, salah satu yang membuat Bapak Joko Widodo dibenci ini, ya ini hilirisasi ini gitu loh ya. Hilirisasi ini yang bikin bangkrut banyak perusahaan di Eropa. Kan begitu. Dan tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan itu ya bikin kisruh di bangsa ini supaya apa? Supaya hilirisasi dibatalkan. Ya, tapi maaf 1000 kali maaf ya, Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo sudah komitmen untuk tetap melanjutkan hilirisasi. 10, menjadikan neraca perdagangan surplus lebih dari 40 bulan, terpanjang selama Indonesia merdeka, diantaranya karena keberhasilan hilirisasi. Ini masih 10, ada sekitar 22 totalnya, 12 lagi nanti aku akan bahas di konten selanjutnya ya. Terima kasih untuk seseorang yang sudah mengirimnya ini. Ini salah satu ini merupakan analisa yang sangat tepat sekali ya, dan ini adalah alasan ya kenapa Bapak Joko Widodo sangat dibenci. Ya, ini pebisnis nakal ini dan mereka punya banyak uang untuk membayar orang ya untuk membuat kekisruhan ini. Ya, aku tidak sedang menuduh ya, ini kemungkinan, mungkin saja aku tidak menuduh ya. Mungkin saja terjadi. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbilak. Salam NKRI, NKRI harga mati.